pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, inilah Warta Berita Pagi produksi RRI ND edisi penyiaran di hari Kamis 4 Mei 2023 dengan Sari Berita. Menyambut tamu yang hadir dalam kegiatan KTT ASEAN di Labuan Bajo, pemerintah daerah siap tampilkan 3 tarian tradisional dari Manggarai dan baju dari tenun ikat bagi para tamu. Sebagai upaya percepatan pemerintah memenuhi kebutuhan air bersih, Gubernur NTT resmikan proyek desalinasi atau penyulingan air laut di Flores Timur. Sebelum mengakhiri Warta Berita Pagi ini, kami hadirkan EBU Perspektif Award 2023 dengan judul Umar Maklas, Saatnya Orang Muda Peduli. Bersama saya, Femi Sariora, inilah berita selengkapnya. Dalam rangka penyambutan tamu yang menghadiri kegiatan KTT ASEAN di Labuan Bajo, pemerintah daerah menyiapkan 3 tarian tradisional yang akan ditampilkan dan baju dari tenun ikat yang disiapkan Dekranasda Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Yosep Naisoi mengatakan pemerintah daerah menyiapkan 3 tarian tradisional yang akan ditampilkan untuk menyambut tamu yang menghadiri kegiatan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. 3 tarian tradisional yang disiapkan yaitu tarian Tiba Mekah, Rangkuk Alu, dan Caci. Tarian tradisional yang disiapkan pada intinya bermakna tentang kegembiraan warga di daerah menyambut para tamu. 3 tarian tradisional itu akan ditampilkan para penari menyambut para tamu atau delegasi dari 11 negara yang akan mengikuti KTT ASEAN. Wagub Naisoi menyampaikan hal itu berkaitan dengan peran pemerintah daerah NTT dalam mendukung pelaksanaan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo pada 9 hingga 11 Mei 2023. Kita tahu bahwa 11 negara yang datang dan kemudian kita akan menerima dengan 3 tarian. Itu tarian yang pertama itu adalah tari Tiba Mekah. Saya kemarin jelaskan ke Presiden, Tiba Mekah itu artinya selamat datang kepada tamu, dan tidak hanya manusia NTT yang menerima, tapi seluruh alam dan seluruh jagat raya di Nusa Tenggara Timur itu menerima tamu kita. Itu filosofis dari Tiba Mekah. Kemudian ada tarian Rangkuk Alu, jadi ketiga Caci, saya kira semua sudah tahu. Itu yang pertama. Jadi semua 11 negara akan datang, begitu tiba kita akan terima dengan 30 tarian. Wagub Yosep Naisoi juga menjelaskan selain tarian, para kepala negara akan diberikan baju dari tenun ikat yang disiapkan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda NTT dan juga souvenir atau cenderamata untuk para tamu. Semua kepala negara akan diberikan baju tenun Nusa Tenggara Timur. Tentu saja yang pertama adalah baju dari Nusa Tenggara Timur yang disiapkan oleh Ketua Dekranasda, Ibu Yuli Sutrisno Laiskoda yang menyiapkan. Itu semua mereka pakai baju NTT. Dan yang ketiga kita menyiapkan cenderamata untuk para delegasi. Cenderamata yang pertama tentu saja berupa souvenir, komodo, foto-foto dan sebagainya. Tapi tidak kalah pentingnya kita akan berikan souvenir yaitu sepeda bambu made in Nusa Tenggara Timur. Itu akan diberikan kepada para tamu kita. Naisoi mengatakan pelaksanaan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo adalah kebanggaan tersendiri bagi pemerintah daerah dan masyarakat di NTT. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan Labuan Bajo menjadi lokasi KTT ASEAN dan masyarakat NTT siap menjadi pendukung utama untuk menyukseskan kegiatan ini. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Gubernur Nusa Tenggara Timur meresmikan desalinasi atau alat penyulingan air laut di Dusun Meko, Kecamatan Witihama, Adonara, Kabupaten Flores Timur. Kerinduan masyarakat Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terhadap air bersih mulai terjawab dengan adanya alat tersebut. Laporan Veranda Garus.
Bupati Flores Timur Doris Alexander Rihi menjelaskan, dalam total anggaran 2,2 miliar, program desalinasi ini tentunya sebagai upaya percepatan pemerintah memenuhi kebutuhan air bersih yang layak dikonsumsi. Proyek desalinasi ini tersebar di 2 lokasi, yakni Dusun Meko, Desa Pledo, Kecamatan Witihama, dan Desa Laka, Desa Kolaka, Kecamatan Tanjung Bunga. Kini masyarakat dapat menikmati air bersih melalui program desalinasi dari pemerintah Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Flores Timur, untuk kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur, dan kami juga menginformasikan kepada seluruh tamu undangan yang ada, masyarakat Dusun Meko dan seluruh masyarakat yang ada, bahwa ini merupakan titik pertama kunjungan Bapak Gubernur. Dan apa yang dilihat sekarang merupakan salah satu bukti sumbangan perhatian dari Bapak Gubernur. Sementara itu, Kepala Desa Pledo Samsudin Deran menambahkan, program air bersih sendiri memang sudah direncanakan sejak tahun 2019 lalu. Namun terkendala dikarenakan COVID-19. Sehingga di akhir tahun 2022, penyediaan desalinasi atau alat penyulingan air laut baru terlaksana. Menurutnya, meskipun Dusun Meko berada cukup jauh, namun memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Sehingga pada kesempatan itu dirinya meminta perhatian lebih dari pemerintah provinsi agar dusun tersebut lebih diperhatikan lagi. Dan satu lagi menjadi PR yang sudah ditandai di lokasi ini, yaitu Kotis untuk mendukung pariwisata, di mana bisa waktu itu juga adalah titipan Pak Gubernur untuk bisa survei langsung di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dijamah dan sudah ditandai ini bisa terrealisasi ke depan. Selama ini masyarakat terpaksa harus menikmati air sumur tanah dangkal yang sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi warga. Dengan adanya program penyulingan air bersih ini, masyarakat mampu menikmati air minum sehat. RRI Veranda Garus melaporkan. Sebanyak 319 media akan meliput pelaksanaan kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Laporan Rosa Dalima. Ratusan media ini telah terverifikasi di Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, baik dari media lokal, nasional, koresponden maupun ofisial media. Sekretaris Dirjen Komunikasi Publik dan Informasi Kominfo, Sumiati, pada kegiatan tur jurnalistik Selasa 2 April 2023 menjelaskan, seluruh media yang terdaftar tersebut akan difasilitasi sarana dan prasarananya bertempat di Hotel Bintang Flores yang telah ditetapkan sebagai Media Center ASEAN Summit 2023. Seluruh jurnalis dapat mengambil semua informasi, baik materi pertemuan para kepala negara maupun berbagai informasi lainnya. Koordinator Media Center Ika Nazarudin merincikan, adapun fasilitas yang disiapkan meliputi ruang kerja media, studio mini, sekretariat, termasuk fasilitas komputer, listrik, koneksi internet wifi, dan beberapa booth media, juga berbagai fasilitas pendukung yang memang dibutuhkan oleh para pelaku media. Bahwa akan ada ruang untuk working area media, termasuk juga untuk pengambilan badge dan juga help desk, dan juga dengan ruang-ruang pendukung lainnya dan yang terkait dengan untuk pengambilan gambar seperti ITC dan video village. Sesuai rencana, Presiden Jokowi akan melakukan konferensi pers. Penanggung jawab Media Center KTT ASEAN 42, Ruli Haria, mengatakan saat ini sejumlah ruangan masih dalam pembangunan dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat, termasuk ruang konferensi pers bersama Presiden Jokowi yang mampu menampung 340 jurnalis. Gambar kayunya ini, finishing kayunya ini akan sebagai ruang press conference dengan kapasitas bisa mencapai 200-300 orang. Dalam tur jurnalistik, Kominfo juga melakukan kunjungan ke titik-titik yang akan menjadi lokasi kegiatan para kepala negara dan ibu, seperti Puncak Waringin, Hotel Ayana, dan Hotel Meru Orah Labuan Bajo. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND gelar sosialisasi peraturan tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah
Saya ulangi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Laporan Rofinus Ula. Kegiatan sosialisasi dibuka Ketua Ruminat Rahimandahi pada Rabu 3 Mei 2023. Ketua KPU DND Adolorata Maria Dopesbi mengatakan sosialisasi guna diseminasi informasi PKPU nomor 10 tahun 2023 kepada partai politik peserta pemilu dan pihak terkait sehingga terjadi pemahaman yang sama baik dari KPU, partai politik maupun pihak terkait lainnya. Adolorata menjelaskan sosialisasi sangat penting karena PKPU nomor 10 tahun 2023 menjadi pedoman bagi partai politik untuk pengajuan bakal calon legislatornya, diantaranya persyaratan dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon. Sehingga setelah kita pulang dari sini sebentar, persyaratan calon, persyaratan pengajuan bakal calon, format tidak hanya harta yang dalam bentuk kertas-kertas begini, tapi harus dimasukkan dalam aplikasi sistem informasi pencalonan atau silon. Itu dilengkapi dulu semua di situ, baru boleh mendaftar, sehingga setelah dicek-cek, oh lengkap, oke, berikan tanda terima bahwa dokumen pendaftarannya. Sementara itu, anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Frans Lothar Piara menyampaikan program dan jadwal kegiatan pencalonan serta pengumuman dan pengajuan bakal calon dimulai pada 1 sampai 14 Mei 2023. Frans menjelaskan, selanjutnya verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, verifikasi administrasi, perbaikan dokumen, penyusunan DCS, sampai dengan penetapan dan pengumuman DCT pada November 2023 mendatang. Program dan jadwal kegiatan pencalonan sudah secara terinci disebutkan dalam PKPU. Dengan ini kita bisa maksimalkan untuk segala satu dari persiapan kita menuju pada tahapan pengajuan berkas pencalonan ini. Kemudian ada tahapan berikutnya identifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPR DPRD Kabupaten Kota. Itu nanti akan dimulai pada tanggal 9 2023 sampai dengan 23 Juni 2023. Selanjutnya ada pemberitahuan spesifikasi kelengkapan dan kebenaran administrasi dan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan di tahap yang dimulai dari tanggal 15 tersebut nanti akan kami sampaikan kepada partai politik untuk selanjutnya diperbaiki oleh partai politik. Dalam sosialisasi, KPU ND menghadirkan pihak terkait antara lain Dinas Kesehatan, Direktur RSUD ND, Kejaksaan Negeri ND, Pengadilan Negeri ND, Polres ND, Lapas ND, Kesbang Pol, dan Bawaslu ND. Hal ini berkaitan dengan bakal calon yang harus memenuhi dokumen persyaratan seperti surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani, bebas penyalahgunaan narkotika, dan lainnya. Adolorata mengatakan kehadiran para pihak dapat menjelaskan kepada parpol cara, syarat, dan bagaimana pengurusan dokumen-dokumen tersebut sehingga pemenuhan dan pengurusan dokumen dapat dipahami dengan baik. RRI ND Rofinus Pula melaporkan. Kecamatan Pulau ND, Kabupaten ND dinilai punya potensi lain yang dapat mendongkrak ekonomi masyarakat. Laporan Suimam. Camat Pulau ND Ahmad Abdurrahman SP ketika ditemui RRI di ruang kerjanya Selasa 4 Mei 2023 menuturkan Kecamatan Pulau ND terdiri dari 9 desa dengan jumlah penduduk hingga mencapai 2.405 orang yang mana sebagian masyarakat untuk menunjang ekonomi sehari-hari lebih utama bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Dijelaskan selain potensi kelautan dan perikanan di wilayah Kecamatan Pulau ND juga punya potensi lain yang dapat mendongkrak ekonomi masyarakat jika digunakan secara baik, diantaranya potensi hasil tenun ikat dan potensi pariwisata. Adapun potensi lainnya diantaranya adalah ada beberapa tempat spot wisata yang apabila itu dikembangkan dengan baik oleh pemerintah akan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar daerah wisata. Kemudian ada potensi kemampuan atau keuletan ibu-ibu rumah tangga dalam membuat tenun ikat dan hampir setiap hari hasil tenun ikat dalam bentuk sarung ataupun lembaran dijual setiap harinya oleh di pasar Kabupaten ND.
Ende. Tetapi sesungguhnya yang paling utama dari seluruh potensi ekonomi Kecamatan Pulo Ende adalah bergerak atau hidup dari laut. Dikatakan Ahmad, untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada, perlu adanya dukungan, pelatihan dan pembinaan dari pemerintah sehingga potensi-potensi tersebut bisa dikembangkan secara baik dan benar oleh masyarakat. Kita berharap banyak dari pemerintah untuk terus melakukan pendampingan pembinaan sehingga secara berkelanjutan masyarakat memiliki kualitas dalam menghasilkan pendapatan dalam peningkatan produksi usahanya. Ia melanjutkan, pihaknya berharap dengan potensi yang dimiliki, masyarakat bisa lebih giat memanfaatkan potensi yang ada untuk menunjang keperluan ekonomi sehari-hari. Berikut kami hadirkan EBU Perspektif Award 2023 dengan judul Umar Maklas, Saatnya Orang Muda Peduli bersama Titin Jene. Tapi yang terpenting bagi saya itu orang-orang lokal itu, terlebih anak-anak muda itu mereka bisa mengenal adik. Jadi pada saat kami berkegiatan itu kan ini kan untuk anak-anak muda ya. Cuaca yang cerah pagi itu mengantarkan kami melihat kebun sayur milik kelompok Desa Wisma, rumah kebun organik di Desa Nanganesa, Kabupaten Ende. Sayuran segar hijau nampak memanjakan mata kami. Rumah kebun organik ini adalah sebuah program yang diinisiasi oleh kelompok ibu-ibu Desa Wisma di Puu Sambi, Desa Nanganesa untuk kebutuhan sayur sehat keluarga. Rumah kebun organik ini mencoba menggandeng Umar Maklas untuk membimbing para anggota kelompok tersebut berkebun secara organik. Ketika kami pertama awalnya itu membentuk Desa Wisma dari desa itu, lalu kemudian Umar masuk bergabung bersama kami sangat terbantu sekali karena mereka mengadakan bibit, lalu persediaan seperti selang atau bak-bak air untuk penampungan bak air seperti itu. Jadi puji Tuhan memang sangat terbantu sekali sehingga bisa mengurangi anggaran belanja keluarga ya, dengan pupuk-pupuk organik yang mereka sediakan juga ada bangun seperti bak sampah begitu. Itu sangat terbantu sehingga kami untuk media tanam itu kami sudah ada begitu, sudah disediakan. Lalu kemudian untuk di rumah-rumah itu kami yang pekarangannya kecil, kami bisa menggunakan polybag. Dan memang sangat terbantu sekali karena kami sudah jarang membeli sayur di pasar, lalu dengan mengkonsumsi sayuran-sayuran yang lebih sehat di rumah tentunya, karena sayuran-sayuran kami itu semuanya organik, ya seperti itu. Hampir setiap tahun itu sudah pasti kami panen. Yang biasa kami tanam itu kacang panjang, pokoknya sayuran-sayuran yang tidak terlalu butuh banyak perawatan. Jadi yang dibiarkan tumbuh di polybag yang hanya butuh air, karena media tanamnya itu kan sudah subur ya. Jadi kami tidak perlu tambah apa-apa kecuali mungkin di rumah karena sudah diajarkan oleh Umar Maklas itu misalnya membuat ini rendaman dari daun bawang merah, bawang putih itu untuk pupuk-pupuk organik begitu, atau sampah-sampah dari kandang ini ayam itu ya itu. Jadi sudah pokoknya sejak pandemi COVID itu dia berlangsung terus sampai sekarang, dan setiap tahun tuh pasti ada panen seperti kangkung, terung, lalu kacang panjang atau pokcoy, ya sayuran-sayuran yang gampang. Untuk beberapa kali itu kami pernah menjual seperti bayam merah, kangkung, bawang pre itu, lalu sawi putih. Pokoknya sudah beberapa kali itu, lalu ada labu besi, ada pernah. Umar Maklas merupakan kelompok mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Flores Ende. Terbentuk pada tahun 2020 lalu yang awalnya merupakan perpanjangan tangan dosen untuk turun mendampingi petani dan mencari solusi bagi setiap masalah petani terkait metode pertanian hingga pemberantasan hama dan pasca panen. Namun di perjalanan, Umar Maklas turut andil memberikan dampak bagi kemajuan pertanian di Kabupaten Ende, seperti yang diungkapkan oleh Dekan Fakultas Pertanian Unflor, Sri Wahyuni. Umar Maklas ini kan dia di bawahnya fakultas. Kalau untuk di universitas itu ada BEM, ada UKM namanya ya, UKM. Terus
Dia langsung di bawah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Kemudian untuk Umar Maklas ini dia memang khusus untuk di Fakultas Pertanian. Memang dia masuk salah satu UKM, tetapi saya lebih senang menyebutnya dia sebagai kelas kreatif karena dia lebih kepada pembentukan soft skill anak-anak. Nah, tujuannya itu memang kita untuk membantu percepatan pembangunan daerah. Jadi kita lebih kepada pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau ada program-program entah itu dari Dinas Kehutanan, Pertanian, NGO, itu kami usahakan untuk selalu terlibat. Dan memang karena kita di pertanian, dia lebih spesifiknya ke lingkungan, kemudian ke pertanian. Jadi ke green economy yang seperti itu. Sementara itu, Virgilius W.S. Rovanda Putra, senior dan pendamping Umar Maklas mengungkapkan, fokus mereka ke pendampingan para petani dengan metode organik, di mana hal tersebut ramah lingkungan dan mampu menghasilkan panenan yang lebih berkualitas dan sehat untuk dikonsumsi. Umar Maklas juga terlibat aktif dalam pelestarian tanaman sumber bahan makanan khas desa dan daerah, sekaligus kampanye kembali ke alam. Kami mulai pertama itu di Desa Detu Suku Barat. Waktu itu kegiatannya di dataran Batu Mesi itu, kalau ada lampu yang malam-malam itu kan kreativitas dari kita. Jadi lampu itu tidak hanya untuk keindahan wisata di Desa Detu Suku di persawahan, tetapi lampu itu juga dijadikan sebagai perangkap hama, light trap namanya. Di sana kemarin lebih kepada selain untuk penataan kawasan wisatanya, seperti lampu-lampu, kemudian ada bunga refugia juga. Jadi refugia dia tidak hanya untuk keindahan, kita mencoba untuk tanam di sekitar persawahan di situ, dia punya manfaat untuk bisa memerangkap musuh alami supaya mereka meminimalisir serangan dari serangga-serangga itu ke padi, sehingga dia bisa mampir di bunga-bunga yang ada di sekitar tanaman. Output daripada kegiatan itu sama juga untuk menghasilkan padi organik. Kemudian 2021 juga kami dapat program dari Kemendikbud Dikti, program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Melalui program itu kami bergerak bersama kelompok Desa Wisma Organik di Pusambi. Kegiatannya pemanfaatan pekarangan mereka sebagai kebun nutrisi keluarga. Jadi sama, relnya organik juga. Kami memberikan pelatihan, kami juga buatkan bak fermentasi untuk mereka, sehingga sampah-sampahan organik yang notabene kan biasanya kalau sampah organik ketika dia dibiarkan lama sampai dengan 4-5 hari pasti akan menimbulkan bau busuk. Sampah-sampah yang tidak terpakai tadi mereka gunakan untuk sebagai bahan pembuatan pupuk padat. 3 tahun bukan waktu yang singkat memulai kebiasaan baru. Berbagai waktu dan ilmu yang didapat di bangku kuliah bersama para petani lokal untuk mengembangkan kearifan lokal setempat dalam bidang pertanian untuk meminimalisir ketergantungan petani akan pupuk dan pembasmi hama kimia. Output daripada aktivitas kita itu tidak mengganggu aktivitas mereka, yang artinya kita ikuti saja dengan apa yang sudah mereka lakukan, tetapi yang perlu kita masukkan mungkin ada kekurangan di kebun mereka, kayak mungkin perbaikan kebunnya seperti apa, baru kita latih mereka. Tetapi untuk kebiasaan-kebiasaan di kebun biasanya kayak di sini kan kental dengan adat istiadat, sehingga itu kami tidak pernah ganggu itu. Kita memang mengikuti pola yang mereka lakukan. Kemudian kita anti yang namanya kimia. Kita berusaha untuk yang kita masukkan pestisida organik, kemudian pupuk-pupuknya organik, dan kebiasaan kami kalau pestisida itu bahan-bahannya itu yang mudah didapatkan dan ada di sekitar mereka. Umar Maklas juga turut terlibat dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan berbasis kebudayaan lokal. Salah satunya lewat kegiatan kampus tanpa dinding yang diprakarsai oleh Ibu Isberi B. Mereka mencoba terlibat dalam kegiatan literasi pangan bersama komunitas adat Saga, di mana mereka berhasil mengidentifikasi dan menemukan 215 tanaman pangan dan herbal yang menjadi milik orang Saga, baik yang dibudidayakan dan tumbuh liar di sana. Tahun lalu itu mereka juga terlibat di literasi pangan di komunitas adat Saga itu, sama-sama dengan anak-anak muda di sana, anak tanah Saga itu untuk mengidentifikasi. Jadi kami menemukan 205 jenis tanaman pangan dan herbal yang menjadi miliknya orang Saga.
itu baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh liar. Tapi yang terpenting bagi saya itu orang-orang lokal itu, terlebih anak-anak muda itu mereka bisa mengenal. Iya. Mereka bisa mengenal. Jadi pada saat kami berkegiatan itu, kan ini kan untuk anak-anak muda ya. Jadi banyak dari mereka itu yang tidak tahu tanaman apa, manfaatnya untuk apa. Terus yang mereka tidak budidayakan lagi. Ada yang mereka menanam hanya untuk supaya itu jadi bahan untuk ritual adatnya mereka, bukan untuk konsumsi lagi. Kepala Desa Nanganesa, Kecamatan Dona, Ishak Ismail mengungkapkan, kehadiran Umar Maklas menambah wawasan baru bagi warga masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur di pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga, sekaligus menjadi upaya untuk menekan angka stunting di desanya. Kades Nanganesa juga mengapresiasi kehadiran Umar Maklas yang mengusung konsep kembali ke alam, mengelola limbah rumah tangga dari sampah sisa makanan, dedaunan dan kulit buah hingga kotoran hewan menjadi bahan utama pembuatan kompos. Memang kemarin kebetulan ada kegiatan praktik dari Umar Maklas ini dan kegiatan KKN mahasiswa terkait dengan pembuatan bak sampah organik. Dan ini saya rasa sangat manfaat karena sampah rumah tangga ini tidak berserakan, langsung ditampung di bak sampah dan tidak diolah semacam difermentasi, tidak juga, hanya dibiarkan saja, disiram di air saja, lama-kelamaan menjadi kompos. Dan itu sudah saya manfaatkan dengan ibu untuk kebun di pekarangan rumah, karena ini kehadiran pekarangan rumah ini sangat membantu keluarga dalam hal untuk memenuhi gizi keluarga dan untuk memenuhi ekonomi keluarga juga sebenarnya. Karena kedepannya kami di desa melalui BUMDes kita sudah bergerak di bidang ketahanan pangan itu. Kita punya kebun hidroponik. Dalam kebun itu juga kita akan kolaborasi dengan tanaman organik sehingga kerjasama ini bisa diharapkan untuk mendongkrak ekonomi keluarga juga. Umar Maklas, kelompok kecil yang mencoba berani menunjukkan aksi peduli mereka, bukan lewat kata penuh teori, tetapi lewat aksi yang mereka lakukan untuk kembali menyadarkan kita semua tentang bagaimana menjaga keseimbangan alam untuk kelestarian generasi berikutnya. Umar Maklas juga menjadi wadah membentuk generasi muda milenial untuk peduli alam di lingkungan sekitar untuk keberlangsungan pangan di masa depan. Dari ND, Kota Rahimnya Pancasila, saya Titin Jene atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Sekian warta berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora, selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.